Mari saudara, sebelum kita melakukan sakramen baptisan untuk Bapak Heri Judiono, kita akan memuji-muji Tuhan, dan setelah itu kita akan membaca kitab suci sebagai landasan ketika orang itu percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, namanya Yesus. Dan ketika orang itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, harus dilakukan baptisan, harus dicelup masuk dalam air. Kenapa masuk ke dalam air? Ketika masuk ke dalam air itu berarti mati dosa-dosanya sejak lahir sampai jadi orang dewasa ini, itu diampuni oleh melalui kematian Tuhan. Dan nanti ketika keluar dari air itu akan menjadi manusia baru, hidup bersama Tuhan. Itu nanti setelah kita lakukan itu harus cari namanya baptisan Roh Kudus. Kalau ingin memperoleh baptisan Roh Kudus itu kita jaga kekudusan, jauhi dosa apapun. Nanti kalau sudah Roh Kudus memenuhi, maka itu namanya kisah para rasul yang pada zaman dulu terjadi, bisa terjadi atas Bapak Heri, atas kita-kita semua. Itu akan kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Orang Jawa, wong Jawa bilang itu sawape mandi, ya. Demit randulit, setan radoyan, ya. Kekuatan tenung, santet, sihir tidak akan mempan karena ada kuasa ilahi dalam hidup kita. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita lakukan sakramen baptisan ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami hendak melakukan sakramen baptisan untuk Bapak Heri Judiono. Bila kiranya apa yang akan kami kerjakan ini, Tuhan Engkau hadir di dalamnya, sehingga dalam hal ini Tuhan namamu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, sebelum kami melakukan itu, kami akan memuji-muji Tuhan serta membaca sebagian dari firman-Mu. Bila firman Tuhan ini yang akan menjadi dasar landasan di dalam kami iman kepada Tuhan, kami akan tabiskan pembacaan kitab suci ini dan puji-pujian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya puji-pujian kami berkenan kepadamu. Bila kiranya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami akan membaca kitab suci Tuhan, kami membuka hati untuk setiap firman-Mu, mampukan kami untuk dapat melakukannya, supaya kami memiliki hidup roh takut akan Tuhan. Kami membuka hati untuk firman-Mu saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Dari 18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Amin ya. Jadi pada zaman dahulu ya, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dengan Allah dari kerajaan terang, dari sorga, sehingga dibuang karena dosa melanggar perintah Allah ya. Sehingga itu sekarang kita manusia sampai sekarang itu memiliki dosa warisan, dosa keturunan, dosa leluhur ya. Sehingga itu tidak bisa kita kalau ke sorga melalui amal ya, melalui perbuatan baik. Sekarang kalau kita amal berapa satu hari? Harus berapa kita ingin ke surga? Kalau mau ibadah, berapa kali sehari kita harus ibadah? Ya. Kalau kita ingin menyucikan diri, coba kita renung. Kita mulai bangun tidur ya, pikiran kita mungkin sudah keruh. Nanti mulut kita, perilaku kita, ya kadang suka marah-marah, itu sudah dosa. Lah kalau dalam sehari saja kita melakukan macam-macam dosa, dalam setahun sudah berapa kali dosa kita lakukan. Kalau zaman dahulu itu pelanggaran-pelanggaran dosa itu ada penubusannya. Ya, misalkan orang itu menipu, berbohong, marah-marah, misalkan ya di kitab suci ditulis itu misalkan 1 ekor lembu domba. Kita ini umur sekian tahun sudah berapa kali punya dosa, menumpuk dosa itu berapa? Apa kira-kira bisa masuk surga? Tidak bisa. Ya, siapapun kita manusia di bumi ini butuh juru selamat, ya, butuh kekuatan yang bisa menyelamatkan kita dari alam maut. Ya, tadi kitab ini mencatat ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke alam kematian. Dia melepaskan, membebaskan orang-orang yang ditawan pada zaman Abraham dulu, zaman Nuh, ya, menanti janji Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus ada di bumi, disebutkan juga ayat lain mengatakan dia adalah domba Allah, ya, domba yang akan disembelih untuk menebus dosa umat manusia. Dia disebut domba sebagai domba korban penebus dosa. Jadi ketika Tuhan menjadi manusia, dia benar, diperlakukan tidak benar, dia rela untuk saudara dan saya, supaya kita ini dilayakkan oleh Tuhan, beroleh pengampunan ya. Kalau zaman dahulu saudara ya, zaman Nabi Musa dulu, orang itu menghadap Tuhan, kalau salah saja itu akan mati karena maha sucinya Tuhan Allah. Karena di situ ada tirai. Sebelum masuk ruang Maha Kudus itu ada selambu, ya, selambu yang sangat tebal menutupi, supaya kalau nanti imam membawa persembahan itu, dia pun harus hati-hati. Kalau dia berdosa, dia akan disambur seperti api, bisa terbakar, bisa mati. Itu
Jadi ketika Yesus Tuhan yang kita sembah itu mati, dan ketika bangkit dari kematian, yang aneh bin ajaib ya, selambu yang tebal segitu tiba-tiba koyak itu robek ya, robek dari atas ke bawah ya. Sembari ketika Tuhan Yesus bangkit itu ada gempa bumi yang dahsyat, ada orang-orang kudus bangkit ya ke kota-kota kudus seperti itu juga ya. Pada saat itu orang itu ketika nanti mengaku Yesus Tuhan dan dibaptis, diselam, dicelup nanti, maka semua dosanya diampuni. Nanti akan menjadi manusia yang baru, manusia yang sudah dicuci, seperti baju kalau kotor dicuci ya sampai bersih. Ada ayat yang lain mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju ya, seperti bulu domba ya. Itu seperti yang tertulis dalam kitab suci, dosa kita akan diampuni, dibasuh oleh kematian. Darah Tuhan Yesus akan menyucikan, mengampuni kita dari segala dosa. Olehnya Bapak Heri Judiono tidak kebetulan ya bisa mengaku, bisa percaya kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup, itu karena anugerah Allah. Karena seseorang bisa percaya itu karena ditarik dari atas. Tidak bisa kalau manusia mencari Tuhan, tidak bisa. Dia maha suci. Justru Tuhan yang mencari manusia datang ke bumi ini. Dia mengosongkan dirinya sama seperti kita menjadi manusia. Kalau dia datang langsung, kedahsyatnya Tuhan Allah, pada zaman Nabi Musa itu banyak orang mati karena dia maha suci. Ketika dia turun menjadi manusia, semua manusia bisa melihat baik itu dosa maupun tidak berdosa itu. Sehingga pada saat itu, pada zaman itu ya, orang bisa melihat rupa wujudnya Allah itu ya Tuhan Yesus itu. Dan ketika dia mati dan bangkit dan hidup kembali, dia ke sorga, kembali ke kerajaan yang nanti kelak kita juga akan ke sana. Amin. Firman Tuhan yang sederhana ini ya, Pak Heri Judiono sudah mantep ya, percaya yakin ya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri itu. Mari saudara, kita akan akhiri pembacaan kitab suci ini. Kita akan lakukan baptisan selam atas Bapak Heri Judiono, dan biarlah kiranya Tuhan hadir atas apa yang kita kerjakan, dan nanti saya akan berdoa untuk air tersebut kita tahirkan supaya kekuatan-kekuatan jahat itu akan keluar ya. Penghuninya itu akan keluar dari tempat itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, bila kiranya firman-Mu yang kami sampaikan Kau berkati, sehingga termeterai, tertanam di dalam hati kami, sehingga iman kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terlebih lagi Bapak Heri Judiono yang saat ini ada bersama kami. Ini merupakan anugerah-Mu yang sangat besar, di mana satu orang jiwa bertobat, menerima percaya kepada Tuhan, maka malaikat di surga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melakukan sakramen baptisan atas Bapak Heri Judiono ini, dan kiranya kudusan kami, kiranya layakkan kami, sehingga apa yang kami kerjakan ini berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat-Mu atas sakramen baptisan atas Bapak Heri Judiono ini. Haleluya. Amin. 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 Ya. Saudara, kita akan lakukan baptisan selam. Mari Pak, udah beri. Ya, pakai dulu. Enggak usah. Begitu aja. Iya. Nah, terus mereka Pak. Mereka. Teng mriki. Mriki mboten apa. Oh mriku. Mriki nggih, ken. Mpun nyemplung riyen nggih, kula anu niki.
Harus ganti. Oh, kamar gantos. Mriko. Niku dibeton. Nggih, ken kalau anu. Arepe mlebu perkebunan. Karo anu, kenal enggak? Kancaku haji, hajah di sana. Ini balik ya. Betone kak. Lah ya. Niki nggih. Apapun kanca sana pasar. Ya kancaku kan iki kok. Bonte pojok. Kira ya. Kira macam mana? Kebetulan buat ilmu kita. Jadi ini, Balik apa balik mas? ini tidak kan? Balik kabel. Ini tidak kan? Balik di, apa? Program apa? Telepon. Terasa itu. Bikin dia apa mas? Yang masalah ini. Hati-hati jenis. Nah ini bukan di mobil yang ubah. Berarti ke sekolah jadi apa? Kalau Agus Black, Supri. Iya. Beliin. Di taman. Akan Enggak tahu mau jadi. saya kan mbak itu baru sih itu. Saya paling kecelakaan pada tulang. Ini. Kan. Iya. Terus sekarang Rono. Ada teman ya. Mbak Har. Kenal, tapi Mbak Har itu yang ngerti itu harus jalan karangan itu, harus jalan gunung. Aku ora tau dolan rono Mas, cuman kok ketemu ning ndi nang ada suara karo dolane iki arek-arek wakeh. Pasti dari kejadian. Mbak Har kan ngerti itu. Untuk sekolah ning Katolik. Jarang aku ngomong Mbak. Caranya kalau begini. Kan main Bali, minggu emang. Kapan besok jadwal itu yang pertemuan mau jam kelas ini. Kancaku sekolah gitu ya Mas. Aku bisa paling bisa apa aku ini loh ini. Saya kira Lancar Mas, mobil tulisan loro. Berarti sampean sing di rumah sakit kae ya? rumah sakit itu.
ngarepe Gunung Harta. Kalau ini saurnya lampu merah Bu. Rumah sakit Sulian Sasa itu. Mana lampu merah saurnya? Kanan, bumi. Yo. Enggak terus akhirnya tembus anu kuwi. Apa jenenge? Heeh, iya. Dulu kan pakai Itu kan. iya bingkai panganan wae, Pak. Ah, sederhana. Dalam? Sederhana rasanya. Mumpun posen Pak. Wes. Yo beli yo ora kabeh Pak saran nang semut iki. Nganti. Segala keluyurane berdino di jalanan. Rasanya sinten ya? Kulo, Injenge iki. kulo dulu ketuasan arep mobil. Kan kerjaan. Anu, kasih ke Ria dulu itu nang wong. Kalau ngenteni sampai Kemarin ngono aku Betul cacasan boten nggih, kesupen kula nggih. Boten beto nggih kula nggih. Lah itu double berarti di tengah beton. Nggih. Ora double iki. Oh, double. Nggih lurus. Berarti napa niku? Gabungan. Nggih Infinix niku. Kadang kula opo ya rasane. Mampirnya. Oh, gitu. Monggo Pak Adi. Oke, nyuwun sewu tasik kula Pak Adi. Kita makan dulu. Ditarik Pak Ongko, Mas Ongko. Wih jaket hamen pun kesupenan. Ini masih. Monggo nedorian. Pak monggo. Rame hotel ini. Puji Tuhan saudara, kita sudah selesaikan baptisan ini. Kita tiba saatnya akan makan bersama Bapak Heri Judiono ya. Makan dulu. Halo. Ya, Pun anu, Mbak Endang pundi? Bandang sholat. Oh. Bu, siang. Mpun pesen bojo kula. Lho, Mbak Endang mboten nelpon ta, Pak? Pesan apa, Pak? Oh, gurami kalih anu nedha damel tiyang gangsal. Bu Endang mungkin ya? Kok mboten disampaikan? Nggih. Dalem. Puji Gusti sehat. Ajeng nedha pesen. Nggih. Sama Mbak Dewi, Pak. Hah? Sama Mbak Dewi. Enggak sendirian. Anu ya. Iya, saya minta tangan ya. Oh, itu nggih. Mun dilepet mau iki.
Mriki ya, mriki mawon nggih. Ora luas kan ini. Hah? Kan apa ini? Rada ambo nggih pun mriko, monggo. Monggo. Kali ini Panas mriku Pak tambahan. Pundi padi kok? Panas, Pak. Gitu. Mriku wae to. Panas mriku. Ini saudara kita dengan Mas Wawan. Nah, puji Tuhan dia tadi ikut menemani baptisan Pak Heri. Travel yang Banyuwangi ngulon niku mesti bengi lho. Bengi lho mek sampai Matur nuwun, Mbak. Sebutane lho, Mbak, keseso nih wae. tapi memang ya menyediakan ke sini menunya. Nggih. Lontong napa sekul biasa? Enggak ada lontongnya. Nasi. Nggih, nasi sekulis kawan. Mboten usah kayak sitok mawon sekule. Hah? Satu porsi aja nasinya. Paling sekali. Sekali, nggih. Monggo mriki nderek nedo. Pak. Tenggriya. Sehat. Pinarak tenggriya to, Mbak? Oh nggih, acara wingi niku. Nggih. Monggo, nggih. Sambal ya? Ini Pak. Itu aromanya. Enak. Tomat. Tomat kan enak. Masih putihnya? Nggih. Nah, Engko meh wawan.
Mbak, teh malih, Mbak. Teh sekawan malih. Mboten kula cekap niki. Cekap teh sitok ae. Teh. Oh, setunggal, Mbak. Setunggal. Satu tehnya. Samen, Mas. Boten boten. Lho niku ada juga. Kompor. Ya, satu. Ya. Mas Sukuli nih, Pak. Ben cepet adem. Pun pesen. Duh, Niki kata lho. hah? Kata. Pun kadung pesen, Mas. Coba Juni. Nggih. Enak tomat aku. Enak ya. Waktunya makan. Habis tuh.